Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang manfaat mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Mandi merupakan kewajiban semua insan agar badan senantiasa sehat, segar dan bugar, bersih dari setiap kotoran yang menempel pada badan. Di dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu-waktu tertentu jika mandi yang dilakukan agar bisa mendapat manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang banyak yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Sebenarnya telah banyak contoh dan perilaku tertentu dalam Islam, namun kita tidak mengetahui bahwasannya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar jam 4 pagi, di waktu ini begitu sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah manusia yang paling sehat dibanding umatnya, dan keteladanan ini diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan di waktu fajar. Gas O3 mempunyai pengaruh yang positif pada urat dan mengaktifkan kerja otak dan tulang. Ketika seorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi, dia akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi di waktu fajar atau mandi dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah. Insya Allah akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu subuh. Berikut ini beberapa manfaat jika kita senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. Yang pertama adalah tidak terkena penyakit air, sakit, demam, pilek dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak akan terkena sihir guna-guna, santet, baik dari bangsa jin ataupun dari ulah manusia. Yang ketiga, badan akan segar, bugar dan sehat. Yang keempat, wajahnya berseri dan bercahaya. Lalu yang kelima, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita melakukan salat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. Yang keenam, sukar didoakan jahat oleh orang lain seperti disumpahi. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. Kemudian yang ketujuh, menguatkan daya tahan pada mata dan tidak mudah rabun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap hal baik
tentu ada hal yang bisa merugikan. Jika itu dilakukan seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu, karena jika itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh. Berikut waktu yang dilarang untuk mandi. Yang pertama adalah jangan mandi 30 menit setelah sholat asar, karena di waktu tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas, sehingga jika kita melakukan mandi di waktu ini bisa mengakibatkan timbulnya rasa lelah dan letih yang berlebihan. Lalu yang kedua, jangan mandi setelah maghrib, karena pada waktu setelah maghrib antara jam 6 sampai jam 7, di mana di waktu ini kondisi jantung kita sedang dalam keadaan lemah. Semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi sebelum salat subuh agar tubuh kita senantiasa tetap sehat, segar dan bugar, sehingga dalam menjalankan salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh tubuh kita dalam keadaan segar, bersih, suci dari hadas. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.